Gitu kan. Inklusif kosong. Mari kita akan tidur di depan, jangan di belakang. Ayo, maju. Pelayan maju. Pak Ferdi maju, Pak Ferdi. Pak Ferdi disuruh maju duduk di tempat berbeda. Pak Ferdi. Maju. Iya, begitu Pak. Begitu Pak. Tamu terhormat. Baik, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan tentang Kristen halaman. Ini penting sekali pelajaran ini untuk kita sekalian, supaya kita ada di posisi mana sekarang. Baik, kita buka di dalam firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 17 sampai dengan 22. 1 Petrus pasal 2. Sudah dapat? Kita makin berdiri dan kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Hormatilah semua orang. 1 ayat 7 ayat 19. Ya, ayat 19. Sebab adalah 1, 2, 3. Sebab adalah kasih karunia jika seorang hamba saja akan berdakwah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab pada disebut ujian jika kamu menderita pula karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan itu tidak ada di dalam mulutnya. Ya, amin. Baik saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang tidak berbuat salah, dia dijadikan salah. Next. Nah saudaraku, tabernakel Musa ini ada 4 level kehidupan kekristenan. Ada 4 level kehidupan kekristenan yang masuk, yang karena kekristenan yang tidak masuk surga dan yang masuk surga. Kekristenan yang masuk surga dan yang tidak masuk surga. Nah, Wahyu 11 ayat 2. Wahyu 11 ayat 2 berkata, ya, tetapi kecualikanlah pelataran di bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diserahkan kepada bangsa-bangsa lain dan akan menginjak-injak kota suci itu 42 bulan lamanya. Next. Ada 4 ruang dalam kemah suci, yakni 1 kemah di luar, yang kaum awam yang belum rohani. Silakan dibaca Pak Joshua.
ada 4 ruang dalam kemah suci, yakni 1 kemah di luar, yakni kaum awam yang belum rohani atau rohani level 1, belum bertobat dan berbaptis. Adalah orang-orang yang posisi rohaninya masih berada pada posisi mati rohani, belum bertobat, belum berbaptis dengan air, belum dilahirkan kembali, sedangkan namanya mereka pun masih tercatat di dalam buku kematian saja. Nah, saudaraku, orang yang ada di luar halaman, belum masuk ke halaman, mereka itu adalah orang-orang yang belum percaya Tuhan, bahkan belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat secara pribadi, dan mereka yang tidak mau menerima Yesus secara pribadi, bahkan mereka yang sudah pergi dari iman mereka, dan mereka itu tidak mempunyai bagian di dalam kerajaan surga. Mereka yang belum berbaptis, mereka yang belum bertobat, dan mereka juga tentunya belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat secara pribadi. Dan mereka itu tetap tidak diukur, mereka itu tetap ada di luar Kristus, dan mereka itu ada tetap pasti masuk neraka. Kata ya level 1 ini, karena mereka belum berhimpun di dalam keluarga Allah, belum berhimpun di dalam ya kerajaan Allah, belum, karena mereka masih di luar. Nah, mereka belum lahir baru, mereka belum dibaptis dan lain sebagainya. Yang kedua, mereka yang berada di halaman untuk zaman sekarang bukan lagi binatang yang dibakar di atas mezbah korban bakaran, melainkan penyembahan yang berupa berhala, magic, jimat, adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, atau iman kekristenan, dan semua yang berbau doktrin, pengajaran, tradisi, cerita nenek moyang harus dibakar. Nah, jadi zaman sekarang bukan lagi bawa binatang pergi ke gereja dan dibakar sebagai satu persembahan untuk pengampunan dosa. Tetapi sekarang korban bakaran itu, mezbah korban bakaran itu membakar semua jimat-jimat, semua pengetahuan tentang ya adat istiadat nenek moyang, semua yang bertalian dengan keduniawian, semua yang bertalian dengan hawa nafsu, semua yang bertalian dengan semua pengajaran yang menyesatkan itu harus dibakar di atas mezbah itu. Yang akibatnya orang tersebut menjadi bertobat. Setelah mereka bertobat, barulah mereka dibaptis. Setelah mereka dibaptis, baru mereka mendapat predikat yang bayi rohani. Mereka dibaptis, baru mendapat predikat bayi rohani. Dan menurut ayat tadi kita sudah baca bahwa halaman itu pun tidak diukur kalau tidak bertumbuh dan tidak terus masuk ke ruangan kudus itu. Next. Cepat kita baca, cepat kita pulang. Jadi lambang dari membakar korban di atas mezbah adalah tanda pertobatan dan dibaptis untuk memohon pengampunan dosa. Orang yang belum berbaptis dan bertobat dilarang keras untuk masuk ke dalam ruang kudus. Dan ruang maha kudus artinya orang-orang yang belum bertobat dan belum berbaptis adalah orang-orang yang belum menjalani proses dilahirkan kembali. Maknanya mereka belum ada roh Allah atau roh kudus atau roh penolong. Ya. Jadi lambang dari membakar korban di atas mezbah adalah tanda pertobatan dan dibaptis untuk memohon pengampunan dosa. Jadi
Saudaraku, masih dulu pegang-pegang jimat-jimat, ya masih dulu pegang-pegang keris yang bisa terbang, yang masih dulu pegang-pegang, ya masih dulu ikat-ikat pinggang dengan kain merah, kain putih, dan masih juga punya doktrin orang-orang tua yang mau bahwa ya selain Tuhan kita juga harus percaya kepada nenek moyang yang pohon yang ada di bawah sana itu, yang gede itu harus ada di situ. Kita pergi, kalau kita mau lewat situ kita mesti dulu permisi mbak, pohon minta permisi dulu. Nah, itu pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita berprediksi bahwa ya kalau kita berjalan di kuburan, kita harus kulu nuwun, kita harus tunduk, kita harus sembah-sembah. Ya. Yang ada di kuburan itu cuma setan. Kita sebagai anak Tuhan harus lawan dia. Banyak orang yang suka tidur di kuburan. Minta apa? Minta nomor. Ya, minta nomor. Nomor berapa ya? Nomor 23. Jadi almarhum. Nomor 23. Monyet. Ya. Ya, saudara hati-hati. Mobil. Semuanya itu dibakar di atas mesbah itu. Pikiran-pikiran yang zaman dulu, yang dulu kita punya pemikiran, ya kalau minum sedikit enak, supply. Semua harus dibakar, harus stop. Tidak lagi punya pemikiran itu. Kita harus bakar semuanya itu di atas mesbah korban bakar. Tanda pertobatan kita. Kalau kita merokok sedikit, aduh enak. Itu semua dibakar di atas mesbah itu. Saudaraku, itu tanda pertobatan yang benar di dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terus, Yang ketiga, ruang kudus atau berada di dalam kemah terkenal dengan 3 peralatan rohani sana. 1, meja roti pertunjukan. 2, kaki dian atau pelita emas dengan 7 pelita. Yang ketiga, mesbah dupa. mesbah dupa. Ya. Saudaraku, pada saat kita masuk ke ruang kudus, kita tidak terus ada di halaman. Kalau kita terus ada di halaman dan tidak bertobat, masih bayi rohani saja, gak bertumbuh-tumbuh di dalam Kristus, dan akibatnya, saudaraku, akibat daripada itu, kalau tidak bertumbuh dan tidak mau masuk terus ke dalam ruangan kudus, maka apa yang akan terjadi, saudaraku? Maka yang terjadi adalah tidak diukur dan masuk neraka. Tetap saja bayi rohani. Maunya dielus-elus terus, diangkat-angkat terus. Hebat ya. Seringkali di gereja-gereja besar, bukan di sini, di gereja-gereja besar. Karena jemaatnya itu bos, banyak duit, yang support itu gereja, sehingga diangkat-angkat, disanjung-sanjung. Dia nggak di gereja pun nggak apa-apa, nggak gereja dia, pendetanya datang dan dia datang dan kunjungi. Kenapa? Karena ini aset perusahaan. Jadi gereja itu dia jadikan perusahaan. Gereja ini bukan perusahaan. Gereja ini adalah milik Tuhan. Jadi siapa yang support, dia itu harus disanjung, tidak.
Di hadapan Allah kita semua sama. Amin. Biar engkau punya rumah bagus pun, satu ketika engkau akan tinggalkan itu. Ada punya mobil bagus pun, satu ketika Anda tinggalkan itu. Anda punya uang banyak sekalipun, pasti Anda akan tinggalkan itu semua pada satu ketika. Ya. Jadi saudaraku, dengan telanjang kita datang ke bumi ini, dan dengan telanjang juga kita akan pergi ke sana. Amin. Oleh sebab itu jangan bangga kalau kita memiliki banyak harta benda di bumi ini. Semuanya hanya titipan Allah. Di dalam ruangan kudus itu, orang yang sudah masuk di dalam ruangan kudus tentunya mereka sudah bertobat. Mereka juga sudah berbaptis, artinya sudah dibaptis dengan air. Dan orang yang masuk di dalam ruangan kudus itu harus mau menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus. Menerima baptisan Roh Kudus. Kalau orang yang mau masuk ke ruangan kudus itu, orang yang masuk di dalam ruangan kudus itu adalah orang yang mau mendengarkan firman Allah. Orang yang mau membaca firman Tuhan. Yaitu meja roti itu. Orang yang mau memberitakan firman Allah. Mau bersaksi. Itulah meja, itulah kaki dia itu. Menjadi terang bagi banyak orang, bagi keluarga, bagi lingkungan dan lain sebagainya. Itulah orang yang sudah mulai masuk di dalam ruangan kudus. Orang yang masuk di dalam ruangan kudus itu mau berdoa. Ada pista, ada doa, semalaman doa apapun, mereka pasti hadir. Itu orang yang sudah ada di ruangan kudus. Haleluya. Bukan saja pendoa-pendoa yang datang berdoa. Bukan saja pelayan-pelayan yang datang berdoa. Justru mereka yang sudah ada di ruangan kudus itu, mereka ingin dan rindu sekali untuk mau berdoa. Mau menyaksikan firman Allah. Mau agar supaya terus hidup di dalam merenungkan firman Tuhan. Sehingga mereka juga terjatuh. Orang yang di dalam, sudah ada di dalam ruangan kudus itu baru dikategorikan, ya, anak Allah. Anak-anak Allah. Baru dikategorikan anak. Ruangan, kalau halaman apa? Kalau halaman apa? Bayi. Bayi masih bisa mati kan? Masih bisa. Kalau ruangan kudus, anak. Tapi anak suka melawan nggak? Melawan juga. Tuhan bilang ruangan kudus diukur, pasti masuk surga. Haleluya. Anda mau masuk di ruangan kudus? Ruangan kudus pasti masuk surga. Tapi ingat, dia yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia yang penuh dengan firman Tuhan, dia yang juga sudah tahu bersaksi. Tetapi pada endingnya, akhirnya dia meninggalkan ya Tuhan, dan akhirnya dia mulai menjadi halo? Tahu mana? Dia seperti yang satu dia. Apa yang terjadi? Pasti masuk neraka. Oh, dia tidak balik lagi kepada kita. Tetap masuk surga. Orang yang sudah ada di ruangan kudus itu, berarti dia itu punya hak untuk masuk surga. Haleluya. Dia itu adalah anak Allah.
Haleluya, luar biasa. Kita mau agar supaya kita terus berginosko dengan Tuhan di dalam ruangan kudus itu. Mau mendengarkan firman Allah. Tidak cepat-cepat pulang kalau dengar firman Tuhan. Ya, pendeta ngomong lama-lama, gua kagak masuk ya. Dan lain sebagainya. Ya, di situ ada meja roti, di situ ada apa kekinian, ya pelita emas, dan di situ juga ada mesbah lupa. Artinya orang yang suka menyembah Tuhan. Haleluya. Orang yang suka menyembah Tuhan adalah orang yang suka datang berdoa, memuji Tuhan. Dulu si Jenny sama Bambang sering datang doa malam, tapi sekarang sudah tidak muncul lagi karena sudah punya anak, jadi sudah pusing lepot. Maaf ya, minta maaf sama Tuhan. Ya, kita mulai lagi, harus mulai lagi, amin. Kalau kita mau dikategorikan anak Allah, anak-anak Tuhan, ya pewaris kerajaan surga, mari kita mau datang kembali kepada Tuhan dalam doa. Kita berginosko dengan Tuhan di dalam menyembah Tuhan, dalam memuliakan Tuhan, dalam memuji Tuhan. Haleluya. Orang yang sudah ada di posisi itu, saudaraku, mereka tidak akan ragu bahwa mereka pasti masuk surga. Amin. Meja roti pertunjukan. Baca, cepat. Meja roti di ruang kudus baru ada firman Tuhan untuk dimakan bagi rohani, yang menjadikan sehat dan dewasa dan menjadi kuat dalam iman dan rohani kita. Orang yang ada di ruangan kudus di meja roti, mereka itu harus makan firman Allah, makanan rohani yang menguatkan iman mereka, dan mereka teguh di dalam Tuhan dan selalu memuliakan Tuhan di dalam rumah Allah, dalam bait Allah dengan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Di rumah pun merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kegidian, hanya Roh Kudus ada terang, sehingga kita bisa lihat dengan segala sesuatu yang dikerjakan Roh Kudus dan melihat dengan jelas pekerjaan yang berasal dari Roh Kudus. 9 karunia Roh Kudus yang harus dimiliki oleh para pelayan, macam-macam pendengaran dan penglihatan. Ya, jadi saudaraku, kegidian hanya Roh Kudus ada terang, sehingga kita bisa melihat dengan segala sesuatu yang dikerjakan Roh Kudus. Haleluya. Nah, saudaraku, orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia pasti melihat karya-karya Roh Kudus itu di dalam hidupnya. Apa yang dikatakan Roh Kudus itu disambut, saudara. Saudara, tadi kita sudah dengar ada bahasa roh, ada menerjemahkan bahasa roh. Bukan karena kemauan kita. Orang yang sudah masuk di dalam alat itu, saudara, mereka itu sudah menyatu dengan kuasa. Itu dihasilkan dari apa? Dari doa, dari penyembahan, dari membaca firman. Itu dihasilkan oleh itu. Saudaraku, kalau kita mau agar supaya karunia rohani itu menjadi milik kita, kita harus sungguh-sungguh tekun di dalam Dia dan memohon kepada Dia. Maka Tuhan mampu untuk memberikannya kepada kita. Haleluya. Terus, next. Kaki dia sudah. Mesbah dupa di ruang kudus sajalah ada baptisan Roh Kudus. Di ruangan kudus hanya ada baptisan Roh Kudus. Pemberian karunia Roh Kudus. Dimateraikan dengan Roh Kudus, doa, puasa, posesi, penyembahan dalam roh dan kebenaran yang kesemuanya naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ya, saudaraku, di ruangan kudus kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Di ruangan kudus
dengan Roh Kudus. Haleluya. Kalau di halaman belum dimateraikan dengan Roh Kudus, belum. Oleh sebab itu masih saja goncang imannya. Ada lagi yang berpendapat begini, kan agama itu siapa yang buat? Kan manusia. Agama Kristen yang bikin kan manusia. Jadi mereka akhirnya tidak bisa, akhirnya masuk ke dalam kategori ateis. Sudah tidak lagi percaya mengajikan. Orang semacam ini mereka ada di luar sana, dan pada saat tiba pasti mati, masuk neraka. Itu titik, tidak ada komanya, ada titik. Tapi kalau mereka yang sudah masuk di dalam ruangan kudus, mereka tekun dengan firman Tuhan, mereka tekun dengan memberitakan Injil, mereka tekun dengan berdoa dan berpuasa dan menuntut kuasa supranatural Roh Kudus, karunia-karunia Roh itu menjadi milik mereka. Maka apa yang akan terjadi? Mereka itu tetap mati, pasti masuk surga. Amin. Amin. Bukan jadi orang Kristen pasti masuk surga, belum tentu. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan Selamat. orang Kristen belum tentu masuk surga. Halo, agama Kristen nggak ada menjamin Anda masuk surga. Kalau Anda sendiri tidak bisa mau terus berlomba-lomba. Firman Tuhan katakan, aku setelah menangkan pertandinganku dan aku siap menerima mahkota kehidupan. Amin. Jadi saudaraku, kita di dalam dunia ini sementara berlomba untuk menerima mahkota kehidupan itu, hadiah itu dari Tuhan. Haleluya. Belum selesai catatan. Catatan, semua orang yang masuk dalam ruang kudus diharuskan telah bertobat dan membaptis Islam terlebih dahulu. Semua orang yang masuk di dalam ruangan kudus, mereka harus sudah dibaptis dan bertobat. Ya, terus? Sebab di dalam ruang kudus itulah semua orang akan menerima baptisan Roh Kudus. Di dalam ruangan kudus, semua orang yang sudah ada di ruangan kudus itu akan menerima baptisan Roh Kudus. Terus? Dan karunia-karunia Roh Kudus dan dimateraikan dengan Roh Kudus. Ya, dan karunia-karunia Roh Kudus yang dimateraikan dengan Roh Kudus. Haleluya. Terus? Jadi mereka yang sudah berada di ruang kudus, mereka disebut orang-orang kudus, tetapi bukan maha kudus. Mereka yang sudah ada di ruangan kudus, disebut orang-orang kudus. Amin. Amin. Apakah saudara sudah dikategorikan orang-orang kudus? Amin. Haleluya. Amin. Atau masih ada di halaman bayi kudus, masih terus bayi kudus? Mari kita masuk dalam ruangan kudus yang menentukan keselamatan kehidupan kita pada akhir masuk surga. Amin. Amin. Namun tidak cukup sampai di situ. Tidak cukup kita hanya memiliki karunia-karunia Roh Kudus. Dan kita harus rebut itu, memang kita harus rebut itu karunia-karunia Roh Kudus. Anda sudah memiliki karunia apa? Karunia apa? Satu. Ada 9 karunia apa? Hah? Karunia nubuatan sudah ada yang dapat karunia nubuatan. Terus yang berikut karunia apa? Penafsiran Roh Kudus. Penglihatan. Terus kesembuhan. Terus mengartikan bahasa roh. Menafsirkan bahasa roh. Bahasa roh ada sudah dapat? Harus mau terus bergairah untuk mendapatkan itu. Supaya apa saudara? Engkau bisa memiliki satu karunia saja. Karunia penyembuhan sudah ada dapat? Pada saat meletakkan tangan kepada orang sakit itu. Amin.
karunia iman. Iman itu adalah satu karunia yang pada saat bicara kepada orang lain betul iman yang betul. Haleluya. Iman itu bertumbuh atas pendengaran akan firman. Ya. Jadi catatan, haleluya. Orang yang di ruangan kudus sudah harus punya karunia Roh Kudus dan sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Amin. Jadi jangan terus masih ada di luar halaman. Orang yang di luar halaman belum dibaptis. Woi, yang belum dibaptis. Orang yang ada di luar ruangan, ada di luar halaman itu belum berbaptis. Yang sudah ada di dalam halaman pun sudah dibaptis, tapi masih bayi. Jadi Anda yang belum berbaptis masih ada di luar. Di luar apa? Di luar halaman. Siapa yang sudah dibaptis? Yang sudah dibaptis saja angkat tangan. Yang sudah dibaptis. Lain dengan penyerahan anak. Yang belum dibaptis angkat tangan. Ya, itu Elizabeth belum dibaptis. Saya udah 3 kali. Dia membaptiskan diri sendiri. Jadi saudara, baptisan itu penting. Tanda pertobatan. Jadi bulan Desember, tanggal 24 Desember pagi jam 8 ada baptisan air. Siapa yang membaptis daftar diri sama Ibu? Ibu siapa? Ibu Deborah. Haleluya. Nah, Ibu Deborah yang ada di belakang sana lagi makan-makan itu, orang lagi beribadah dia makan-makan. Next. Ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus berada di dalam kemah. Terdapat sebuah kotak tabung yang berisi benda yang Maha Kudus asli dari sorga. 1. Roti maha turun dari surga. 2. Tongkat Harun yang berbunga turun dari surga. 2. Loh batu yang turun dari surga dari tangan Allah ditulisnya. Catatan, Kita tidak cukup hanya ada di ruangan kudus saja. Baru setengah 10. Jangan Anda lihat-lihatin. Nah, saudaraku, ya, di ruangan Maha Kudus, jangan kita cuma cukup sampai ruangan kudus saja, tapi mari kita masuk terus ke ruangan Maha Kudus. Di ruangan kudus, di ruangan Maha Kudus, di sana ada roti mana yang turun dari surga. Jadi di ruangan kudus semuanya murni berasal dari surga, bukan rekayasa manusia. Tidak ada. Jadi semua itu yang di ruangan Maha Kudus itu adalah murni. Yang ada di dalam ruangan kudus itu ada apa? Roti mana yang turun dari surga, tongkat Harun yang juga turun dari surga, dan 2 loh batu yang tulis oleh Allah sendiri dari surga. Haleluya. Jadi di dalam ruangan kudus itu semuanya murni dari kerajaan surga. Amin. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Haleluya. Coba kita nyanyikan itu boleh? Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu.
di ruang Maha Kudus Orang yang masuk di ruangan Maha Kudus sudah harus telah menerima baptisan Roh Kudus sudah harus menerima baptisan Roh Kudus atau penuh dengan Roh Kudus atau penuh dengan Roh Kudus dan menerima karunia Roh Kudus dan juga sudah menerima karunia Roh Kudus terlebih dahulu. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. ya itu baca di Roma. Terus Ruang Maha Kudus, tempat kediaman Allah di ruang Maha Kudus. Ruangan Maha Kudus adalah tempat kediaman Allah di ruang Maha Kudus. Terus orang menerima baptisan api. di situ orang menerima baptisan api. Mengerikan saudara. Dimurnikan, dibakar, dan dimurnikan dengan api, yaitu api pencobaan. Sampai akhirnya kalau sudah nggak tahan diri, mau bunuh diri saja. Karena sudah seolah-olah sudah tidak ada lagi harapan. Ya. Seolah-olah sudah tidak ada lagi harapan. Saudaraku, ini baptisan yang namanya baptisan api. Dan baptisan api itu jangan main-main. Semua orang yang masuk di dalam ruangan Maha Kudus harus dimurnikan. Harus dimurnikan dengan api pencobaan. Sehingga coba baca dulu satu ayat di dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 sudah. Coba dibaca. Wahyu pasal 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10 demikian bunyi firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Jangan takut atas apa yang kau akan derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu. Iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu Ke dalam penjara. dalam penjara. Supaya kamu dicobai. Kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Aku akan mengaruniakan engkau mahkota kehidupan. Mau mahkota kehidupan? Haleluya. Setia sampai mati. Next. Baca dulu. Di ruang Maha Kudus orang menerima baptisan api sehingga ia menjadi seorang berkriteria orang Maha Kudus. Seperti emas yang dimurnikan dari Berkriteria orang yang Maha Kudus. Terus seperti emas yang dimurnikan dengan api, mereka disebut hamba Tuhan pemikul tabut. mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang memikul tabut. Orang-orang yang memikul tabut itu adalah orang-orang yang sudah menyembah Tuhan. Mereka ada di ruangan Maha Kudus. Mereka yang memuliakan Tuhan. WL. Itulah orang-orang yang memikul tabut. Singer. Orang-orang yang memikul tabut. Pemain musik. Orang-orang yang memikul tabut. Mereka itu harus sudah ada di ruangan Maha Kudus. Tidak asal comot. Ingat ini. Untuk masuk di dalam murka Tuhan pasti turun. Kalau asal comot. Mereka itu harus betul-betul sudah betul-betul sudah masuk dalam fase-fase itu, yaitu ruangan kudus dan masuk dalam ruangan Maha Kudus. Mereka itu yang sudah teruji. Apabila posisi sudah ada di dalam ruang Maha Suci dan telah lolos dari baptisan api, barulah mereka ditetapkan menjadi hamba Tuhan asli. Baru mereka ditetapkan menjadi hamba Tuhan asli, bukan asal comot. Banyak hamba Tuhan yang asal comot, sehingga begitu ada masalah, pusing. Iya. Ada pendeta yang juga sekarang sudah tidak lagi, ya,
Ada satu hamba Tuhan, maaf, yang dulu tahun 70-an itu masih keluarga dari ini juga, ada orang dari Ambon juga. Dia bilang, Pak Pendeta, kau ini pendeta, tetapi kamu kenapa sekarang sudah bukan pendeta lagi? Pak Pendeta, bukan saya yang masuk Islam, tapi justru Islam yang masuk saya. Mengerikan kan? Islam justru yang masuk saya, sehingga saya sekarang ya agamamu. Hati-hati saudara, sudah pendeta, itu namanya pendeta comotan, belum masuk dalam ruangan Maha Kudus. Orang yang masuk dalam ruangan Maha Kudus, orang itu sudah benar-benar teruji dan sudah dimurnikan dengan kemurnian yang betul-betul. Martir yang terkenal dengan 5 jawatan roh 1 Korintus 12 ayat 28. 1 Korintus 12 ayat 28. Ayat 28, kita baca. Kami baca ya. 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Dan Allah telah menetapkan beberapa dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah berada di ruangan Maha Kudus. Orang yang sudah berada di ruangan Maha Kudus hanya menyambung lidahnya Allah. Jadi dia tidak asal ngomong, menyambung lidah. Apa yang dia katakan pasti terjadi. Haleluya. Sekarang Kesimpulan, Yesaya 44 ayat 5, Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah baik-baik, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang hendak kufirmankan kepadamu mengenai peraturan rumah Tuhan dan tentang segala hukumnya, dan perhatikanlah baik-baik siapakah yang diperbolehkan masuk ke dalamnya dan siapa yang harus ditolak dari tempat kudus. Siapa yang harus masuk di dalamnya, yaitu dalam kerajaan surga yang kekal, dan siapa yang ditolak. Perhatikan itu. Tadi saya sudah katakan itu 1+1. Orang yang ada di luar halaman, orang yang ada di halaman, dan orang yang ada di ruangan kudus, dia tetap akan dipilih di ruangan kudus, tetap akan masuk surga. Tetapi apabila dia sudah mulai tinggalkan Kristus, maka dia tidak punya bagian lagi di kerajaan surga kalau dia tidak berbalik dan bertobat kembali. Ya, orang yang di ruangan kudus pasti masuk surga. Amin. Tapi kalau mereka akhirnya tidak mau ikut Tuhan yang sungguh-sungguh, dan akhirnya mereka keluar dari hadirat Tuhan dan tidak lagi menjadi anak Tuhan, maka kerajaan neraka yang menjadi mereka. Bukan lagi kerajaan ini. Ya, ingat baik-baik Yesaya 44 ayat 5 itu. Siapa yang masuk surga dan siapa yang tidak masuk surga. Ini penting supaya saya kasih tahu saudara. Terus gereja level luar pagar tidak diukur, tidak bisa masuk surga karena masih terkutuk dengan hukum Taurat. Tidak masuk surga, masih terukur dengan hukum Taurat. Mereka tidak percaya Yesus, mereka tolak Yesus. Yesus itu manusia. Tidak tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia itu adalah pribadi Allah sendiri. Dia cipta langit dan bumi ini. Yohanes
pasal 1 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat 16. Saudara baca di rumah. Nah, terus. Kedua, gereja level halaman sudah terpanggil, sudah bertobat, sudah dibaptis air, sudah lahir atau baik, sudah ada tanda-tanda kehidupan tetapi tidak bertumbuh rohani atau tidak diukur, tidak bisa masuk surga. Tidak diukur, tidak bisa masuk surga. Mereka masih bayi. Udah ada kehidupan, tetapi tidak diukur, tidak masuk surga. Ingat itu, jangan kita cuma sampai halaman. Yang penting kau udah dibaptis sudah selesai. Habis dibaptis kawin selesai pergi. Bapak Indera, berapa banyak yang sudah kawin di sini terus pergi tinggalkan saya. Bagus. Ya, mereka cuma sampai halaman saja selesai. Baptis karena mau kawin doang. Iya kan? Banyak seperti itu. Tidak diukur dan tidak masuk surga. Yang ketiga, gereja level ruang kudus diukur masih bisa masuk surga hanya oleh kasih karunia Allah semata atau sudah dibaptis Roh Kudus, masih bersifat kanak-kanak dan tetap masuk surga sepanjang mereka tidak murtad. Sepanjang tidak murtad, mereka tetap masuk surga. Amin. Amin. Masih anak-anak. Memang Tuhan juga suka anak-anak. Tapi masih Kristen anak-anak. Tetap masuk surga. Asal jangan murtad saja. Haleluya. Haleluya. Nah, Yang keempat, gereja level ruangan Maha Kudus diukur pasti masuk surga disebabkan setia, yaitu mereka yang sudah menerima baptisan api atau baptisan kematian atau dewasa rohani telah menjadi mempelai Kristus. 2 mereka sudah menjadi mempelai Kristus. 2 Korintus 2 ayat 11 dan Wahyu 19 ayat 6 sampai 8. Ya, 2 Korintus pasal 3 ayat 11. Pasal 2 ayat 11 tadi sudah dibaca? Belum ya? Baca. 2 Korintus 2 ayat 11 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab iblis jangan beroleh keuntungan atas kita sebab kita tahu apa maksudnya. Ayat 11. Iya. 2 Korintus itu. Iya. Jangan kita serahkan diri kepada iblis menjadi keuntungan bagi setan. Ya. Nah, terus Wahyu Wahyu 19 Wahyu 9 sampai 19 ayat 6 sampai 8. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru bulu yang hebat katanya. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Yang ketujuh, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat ke-8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Atau lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. ya. Ayat 2 Korintus 11 ayat 2 bukan 2 ayat 11. 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2. Tidak tahukah kamu, aku telah mempertunangkan kamu sebagai perawan yang kudus, yang suci bagi seorang menjadi perawan yang kudus dan suci kepada Kristus. Betul tidak? Coba baca itu. 2. Sebab aku cemburu Aku cemburu. kepada kamu dengan cemburu ilahi. Ya. Karena aku telah mempertunangkan kamu. Aku telah mempertunangkan kamu Pada satu laki-laki untuk Kepada satu membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya. Amin. Kita dipertunangkan dengan siapa? Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Sudah selesai, Pak?